Mengapa Nabi Isa Al-Masih adalah seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat? Hal ini selalu menjadi pertanyaan bagi umat kafir Kristen terutama yang menuhankan Nabi Isa. Mereka mengemis-ngemis ayat Quran ini guna membenarkan kesesatan mereka dan juga dipelintir untuk maksud melakukan kristenisasi pada kalangan muslim yang masih awam. Padahal meskipun terkemuka, tetapi Isa itu tetap seorang manusia, bukanlah Tuhan, dan juga hanya salah satu di antara beberapa orang yang termasuk didekatkan kepada Allah. Didekatkan, jelas sekali ya, bukan Allah itu sendiri, tetapi seorang manusia yang didekatkan kepada Allah. Ada dua oknum di sini, manusia dan Tuhan. Nabi Isa dan Allah. Perhatikan bunyi Quran surah 3 Ali Imran ayat 45. Ini, ingatlah ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat atau firman darinya, yaitu seorang putra namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah." Perhatikan kata seorang dan termasuk orang-orang. Kata terkemuka ini sendiri pun sama seperti ketika kita menyebut seorang artis, katakanlah Raffi Ahmad adalah seorang yang terkenal, tetapi Uya Kuya juga terkenal. Jadi ini tidak selalu berarti paling. Apalagi seorang yang terkemuka ini hanyalah termasuk salah satu dari orang-orang, banyak orang yang didekatkan kepada Allah. Jadi tidak hanya satu Nabi Isa saja yang didekatkan kepada Allah, tapi banyak orang, termasuk salah satunya adalah Nabi Muhammad dan para nabi-nabi yang lainnya. Bahkan Nabi Muhammad disebut sebagai kekasih Allah, hal yang tidak terjadi pada seorang Nabi Isa dan nabi yang lainnya. Tapi otak-oten kafir Kristen ini memang pendek ya. Jadi hal yang simpel seperti ini saja pun bisa dipelintir-pelintir guna membenarkan kesesatan mereka untuk menuhankan Nabi Isa. Naudzubillah. Kalimat dan firman itu juga bukan Allah, tapi ciptaan Allah. Nabi Isa disebut firman dari Allah, roh dari Allah, karena Nabi Isa itu diciptakan dengan kalimatullah, kun fayakun, sehingga terciptalah Nabi Isa, seorang bayi yang berasal dari gumpalan daging yang lalu ditiupkan roh oleh malaikat Jibril hingga bisa bernyawa. Roh Kudus itu juga maksudnya adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril atau Roh Kudus itu pula lah yang memperkuat Nabi Isa sehingga dia bisa menerima wahyu Allah berupa ayat-ayat Injil yang dia ucapkan dan tak pernah dicatat, tak pernah dihafal oleh para hawariyun murid-muridnya, sehingga Isa disebut firman yang hidup karena firman berupa ayat-ayat Injil itu hanya berasal dari ucapan Nabi Isa, tak pernah ditulis dan tak pernah dihafalkan. Hal ini berbeda dengan ayat Al-Quran, sehingga ketika Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah untuk diselamatkan dari mereka para kafir yang menuhankannya, yaitu kaum Kristen kafir, maka ayat-ayat Injil pun lenyap dan musnah. Yang ada sekarang hanya tinggal cuplikan-cuplikannya dalam beberapa biblos yang dicampur adukan dengan penambahan dan pengeditan kata-kata atau kalimat lain. Kata yang masih benar adanya itu pun mengalami salah tafsir. Jadi meski mereka kafir berusaha memutar balik dan memelintir ayat-ayat Quran, tetap saja di Quran itu jelas Nabi Isa adalah manusia utusan Allah seperti nabi-nabi yang lainnya, bukan Allah itu sendiri, bukan Tuhan. Bacalah Quran dengan seutuhnya guna memahami secara lebih tepat dan akurat.
Posisi Isa sebagai manusia terlihat lebih jelas lagi pada Quran Surah 5 Al-Ma'idah ayat 17. Segala mukjizat yang dilakukan oleh Nabi Isa itu semua atas persetujuan dan izin dari Allah, bukan dari dirinya sendiri. Tiap nabi pun memiliki mukjizatnya sendiri. Ada Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Muhammad pula. Nanti saya sampaikan di deskripsi di bawah tentang pembeberan mukjizat yang diterima oleh Nabi Muhammad yang melebihi para nabi lainnya. Perlu otak dan pemikiran yang jernih dalam membaca ayat-ayat suci itu sehingga tidak terjadi salah paham. Salah tafsir membawa ke neraka. Jelas pada ayat ini bahwa Isa bukanlah Tuhan. Begini bunyi ayatnya. Sungguh telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi. Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi Nabi Isa pun beserta ibunya dengan mudah Allah binasakan, dan kelak pun setelah kiamat Nabi Isa akan mati dan ibunya pun sudah mati. Nabi Isa tidak kekal, dia pun akan mati dan binasa. Jelas ya di sini siapa yang kafir, yakni manusia yang menuhankan Nabi Isa. Dan Nabi Isa jelas bukan Tuhan, bukan Allah. Nabi Isa sendiri pun sampai malu ketika ditanya oleh Allah. Tercantum di surat Al-Ma'idah ayat 116 hingga 117. Nabi Isa sampai di sidang ditanya oleh Allah. Akibat justru ada manusia yang menuhankannya. Gagal tugasnya sebagai nabi untuk mengajak umat manusia agar hanya menuhankan kepada Allah saja. Pada Quran Surah 5 Al-Ma'idah ayat 116, Allah bertanya kepada Nabi Isa, "Wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah?" Dan Nabi Isa pun menjawab, "Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku." Jelas ya di sini, bukan hak Nabi Isa untuk menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sesungguhnya engkaulah Allah yang maha mengetahui segala yang gaib. Lalu pada Quran Surah 5 Al-Ma'idah ayat 117, Nabi Isa melanjutkan jawabannya. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau Allah perintahkan kepadaku Isa, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mengangkatku ke langit ya, bukan ke surga, tapi langit lapis kedua, tempat Nabi Isa sekarang ini. Dia pun melanjutkan, engkaulah yang mengawasi mereka dan engkaulah yang maha menyaksikan segala sesuatu. Surga dan neraka pada saat ini masih ditutup, baru nanti setelah kiamat dan terjadi pengadilan terhadap semua manusia, barulah surga dan neraka ada isinya, dibuka dan ada isinya. Jadi salah besar kalau mengira Nabi Isa ada di surga dan duduk di kanan Allah. Duduk di kanan itu pun menunjukkan bahwa ada dua oknum di situ, yaitu Allah itu sendiri Sang Tuhan dan Nabi Isa. Dan itu pun salah karena Nabi Isa adanya di lapis langit kedua, bukan di surga. Bible sendiri pun yang memuat cuplikan-cuplikan Injil pun mengatakan Nabi Isa di langit, bukan di surga. Perlu kafir Kristen ketahui ya bahwa Bible itu apapun statusnya, baik yang kalian anggap
dikanonisasi maupun yang dianggap rahasia lalu dianggap palsu, semuanya sama statusnya, yaitu hanya berisi cuplikan-cuplikan Injil. Bisa benar, bisa salah, bisa masih utuh, bisa sudah ditambah dan dikurangi, diedit-edit. Baik itu Bible Yohanes, Markus, Matius, Lukas maupun Bible Thomas atau Bible-nya Barnabas, semuanya sama kedudukannya bagi kami, yaitu hanya berisi cuplikan-cuplikan. Bahkan yang di Bible yang kalian anggap sebagai Bible palsu atau bidat itu justru sama posisinya seperti Bible Yohanes atau Markus atau Lukas, yang juga mengandung sedikit cuplikan ayat Injil yang masih terjaga kebenarannya, seperti tentang mukjizat Nabi Isa berbicara sejak masih bayi, dan juga ketika dia menghidupkan burung yang telah dicacah. Itu adalah ayat yang asli, makanya dimuat ulang di Quran, disampaikan langsung oleh Allah kembali firman-Nya itu kepada Nabi Muhammad, untuk diketahui bahwa inilah beberapa hal yang masih bisa dipercaya dari cuplikan-cuplikan ayat Injil yang dimuat ke dalam Bible. Baik itu Bible Yohanes atau Markus, Lukas, dan Bible Thomas, kedudukannya sama. Kalian itu sama-sama Bible, cuman berisi sedikit cuplikan-cuplikan ayat Injil. Bisa benar, bisa salah. Beberapa ayat di Injil yang ada di Bible itu yang masih bisa disebut asli, biasanya adalah yang berupa nubuatan tentang Nabi Muhammad dan ajaran untuk mengesahkan Allah. Hanya saja mengalami salah tafsir. Jadi posisi Injil Barnabas, Injil Thomas, dan berbagai Injil lainnya yang disebut palsu oleh Kristen itu sama saja sebenarnya statusnya dengan Injil Yohanes, Matius, Markus, Lukas itu. Jadi jika ada firman Allah, ayat-ayat Injil yang juga diulang lagi oleh Allah pada menjadi ayat-ayat Quran, maka itu terserah Allah, hak mutlak dari Allah. Kafir Kristen tak perlu pamer kebodohan dan menghebohkannya, karena Islam itu telah ada sejak Nabi Adam, dan Allah pun telah ada sejak Nabi Adam belum ada. Jadi terserah Allah mau mengulang firman-Nya untuk disampaikan kepada Nabi terakhirnya, Nabi Muhammad, atau tidak. Tak perlu heboh dan tak perlu bingung. Kuncinya adalah sepanjang ayat-ayat itu masih sesuai dengan ayat-ayat Quran, maka itu adalah yang masih asli, yang benar, yang bisa dipercaya. Kemungkinan besar hanya mengalami salah tafsir saja. Dan jangan GR mengira ahli kitab itu adalah Kristen. Bukan. Kalian itu bukan pengikut Nabi Isa, tapi kalian pemfitnah Nabi Isa. Memfitnah Nabi Isa menjadi Tuhan yang tak pernah dia nyatakan sendiri. Nabi Isa tak pernah mengakui dirinya menjadi Tuhan. Nabi Isa tugasnya adalah mengajak semua umat manusia untuk menyembah hanya kepada Allah. Tuhannya Nabi Isa dan juga Tuhannya semua manusia. Sedangkan mengapa malaikat Jibril disebut sebagai Roh Kudus? Karena malaikat itu selalu taat. Jadi semua malaikat itu adalah Roh Kudus. Sedangkan kalau Tuhan bukan sekedar kudus, tapi Tuhan itu Maha Kudus, Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah Allah yang Maha Kudus. Apa yang dilakukan oleh kafir Kristen adalah sering melakukan salah tafsir. Bagi yang masih penasaran, mengapa Nabi Isa itu disebut sebagai seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat, begini penjelasannya. Nabi Isa inilah Nabi yang disalahpahami dan difitnah menjadi Tuhan, manusia yang dipertuhan, dan pengikutnya itu yang memfitnah Nabi Isa itu sebagai Tuhan, jumlahnya cukup banyak sekali. Bahkan bisa dikatakan mayoritas di dunia ini meliputi umat Kristen Katolik maupun Kristen Protestan dalam berbagai cabang-cabang denomnya.
Itulah kenapa Nabi Isa disebut terkemuka di dunia. Namanya sering disebut-sebut dalam doa-doa manusia kafir itu dan dipertuhankan. Jadi jelas ya, mengapa Nabi Isa itu menjadi yang terkemuka di dunia. Karena dialah manusia yang dipertuhan. Padahal Nabi Isa sama sekali tak pernah mengaku sebagai Tuhan. Lantas, kenapa ia juga disebut terkemuka di akhirat? Karena kelak nanti manusia kafir yang masuk ke neraka akan berusaha mencari Nabi Isa dan berusaha menyalahkannya. Padahal Nabi Isa tidak bersalah. Dia tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Begitu banyak orang yang mencari Nabi Isa dan menuntut pertanggungjawabannya. Kenapa mereka mengira tertipu? Mengira telah diselamatkan oleh Yesus, ternyata malah justru masuk ke neraka. Itulah mengapa Nabi Isa pun menjadi terkemuka di akhirat, disebut-sebut dan dicari oleh banyak orang. Padahal Nabi Isa tak pernah mengaku sebagai Tuhan. Manusia dan jin iblislah yang menyesatkan dan menghasut, sehingga manusia kafir mengira bahwa Yesus adalah Tuhan, padahal bukan. Sebagaimana bunyi Quran Surat 41 Fussilat ayat 27, 28 hingga 29. Maka sungguh akan kami timpakan azab yang keras kepada orang-orang yang kafir itu, dan sungguh akan kami beri balasan mereka dengan seburuk-buruk balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Kemudian di ayat 28 disebutkan, demikianlah balasan terhadap musuh-musuh Allah, yaitu neraka. Mereka mendapat tempat tinggal yang kekal di dalamnya sebagai balasan atas keingkaran mereka terhadap ayat-ayat kami. Kekal sih, tapi di neraka, itulah balasan bagi kafir Kristen. Kemudian di ayat 29-nya disebutkan, dan orang-orang yang kafir berkata, ya Allah ya Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami dua golongan yang telah menyesatkan kami, yaitu golongan jin dan manusia, agar kami letakkan keduanya di bawah telapak kaki kami, agar kedua golongan itu menjadi yang paling bawah kehinaannya di neraka. Jadi sebenarnya yang mereka pertuhankan, yang mereka sembah-sembah itu bukan Nabi Isa, bukan Yesus, tapi jin yang mengaku-ngaku sebagai Yesus dan tinggal di patung-patung, di gambar-gambar, mengecoh dan menyesatkan manusia kafir yang dengan mudah dibodohi oleh mereka. Makanya Nabi Isa atau Yesus itu tak mau bertanggung jawab, karena itu kesalahan mereka sendiri, kesalahan si manusia kafir itu sendiri. Yesus pun lepas tangan, karena dia tak pernah mengaku sebagai Tuhan. Itu kesalahan manusia kafir sendiri, yang setelah secara bodoh melakukan salah tafsir terhadap ayat-ayat Injil, baik yang utuh maupun yang telah dicuplik-cuplik ke dalam berbagai versi Bible, baik itu Bible Yohanes, Markus, Lukas, Matius yang telah dikanonisasi, maupun Bible yang lain seperti Bible Thomas, Bible Barnabas, dan lainnya, yang tak pernah memuat Injil secara utuh, Injil secara asli, tetapi hanya berisi cuplikan sebagian dari ayat Injil, yang sebagian masih bisa disebut asli dan benar, sedangkan yang lainnya telah dibumbu-bumbui, diedit di sana di sini, dipalsukan, disisipi, termasuk ayat tentang Trinitas yang di Yohanes yang merupakan ayat sisipan yang telah dipalsukan. Suatu catatan kaki di pinggir halaman yang lalu dinaikkan derajatnya menjadi ayat Bible. Jadi salah sendiri ya. Yesus lepas tangan. Yesus tidak mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Jangan salahkan dia, tapi di neraka nanti kelak akan banyak orang kafir Kristen yang mencari-cari Yesus, mencari-cari Nabi Isa dan meminta pertanggungjawaban kepada Yesus. Kenapa mereka masuk ke dalam neraka? Itulah kenapa nama Nabi Isa menjadi sangat terkemuka di akhirat juga. Mereka sendiri yang melakukan salah tafsir terhadap Bible itu.
Sedangkan Injil Warakah hanya berisi tentang ciri-ciri Roh Kudus atau malaikat Jibril. Allah merestui penulisan sebagian ayat Injil oleh Warakah tersebut yang hanya memuat ciri-ciri malaikat Jibril. Sedangkan Bible versi lain tidak mendapat restu dari Allah, meski bisa jadi ada mengandung sedikit kebenaran yang mengalami salah tafsir. Memang Injil tak pernah Allah restui untuk dibukukan. Memang dirancang untuk berlaku sementara, sehingga begitu Nabi Isa diangkat ke langit, hilang juga sudah musnah ayat-ayat Injil itu. Tak perlu bertanya di mana Injil asli karena sudah diangkat oleh Allah, sudah diganti dengan ayat Quran. Dan sekali lagi, ahli kitab itu bukan kalian kaum kafir Kristen, tetapi orang yang taat kepada Nabi Isa, yaitu hanya menyembah kepada Tuhannya Nabi Isa, yaitu Allah, mengesahkan Allah. Sesuai isi ayat-ayat Injil yang asli, Injil Isa, yang berisi ajaran mengesahkan Allah dan membuat tentang kedatangan Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad. Jadi tak perlulah kalian kafir Kristen mengemis-ngemis ayat Quran, seperti yang sering terjadi. Contohnya salah satu ini. Orang yang lebih dalam ilmunya tentang agama. Itu yang menjadi masalah. Jadi masalah di dalam memang. kitab suci Al-Quran itu, orang Kristen itu diakui sebagai orang yang beriman. Ada di dalam surah Al-Baqarah itu, boleh dicari. Tak ada di surah Al-Baqarah. Dia melintir-pelintir sendiri Atau otaknya. ahli kitab yang beriman itu, kalau mereka membaca Alkitab sewajarnya, artinya tidak ditambah-tambahi dan tidak dikurangi. Itu petunjuk dari Al-Quran. Ahli kitab bukan Kristen, tapi Nasrani yang taat kepada Nabi Isa dan hanya menyembah kepada Allah. Mengikut Isa Al-Masih itu, dia akan diselamatkan. Begitu pengertiannya. Dan yang paling utama itu adalah yang di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Isa Al-Masih itu terkemuka di dunia dan di akhirat. Itu berarti dia malak. Jelas-jelas di ayatnya disebutkan manusia seorang, bukan malak. Kalau malak itu penguasa. Itu yang boleh dijadikan dalil bahwa dia betul-betul rajanya raja. Karena kalau yang terkemuka di Indonesia kan misalnya Pak Jokowi, betul. Ya. Kalau ada yang sekarang yang paling terkemuka ya siapa orangnya? Ya, yang paling Rusia, Amerika, Cina. Tapi sekarang kan belum menentukan siapa yang paling terkemuka di situ. Ya. Apakah Amerika atau presidennya Amerika atau presidennya Rusia atau presidennya Cina? Ya. Tapi yang jelas ayatnya di dalam Al-Quran ada bahwa Isa itu terkemuka di dunia dan di akhirat. Ya, Seseorang. Nah, itu pengertiannya menurut Pak Ibnu itu apa? Ya, menjadi pemimpin. Rajanya raja. Iya, karena kalau terkemuka dunia dan akhirat berarti dia yang berkuasa. Dunia ini kan bulat. Jadi yang paling menonjol di dunia ini ya, menurut Al-Quran ya Yesus Kristus. Dan di akhirat juga kan? Ya, di akhirat juga. Di dunia dan di akhirat. Nah, itu ayat-ayat yang seperti itu yang mendorong saya untuk meyakini bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat.